Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Anggraini. Saya dari Lokal 5 BBKPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kelompok. Yang pertama ada pengertian kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada beda kelompok dengan kerumunan. Kelompok yang pertama terdiri dari dua orang atau lebih, mempunyai pengaruh satu sama lain. Yang ketiga mempunyai struktur hubungan yang stabil. Yang keempat adanya kepemimpinan dan keanggotaan. Yang kelima adanya norma yang diakui dan diikuti. Kemudian ada namanya kerumunan. Yang pertama terdiri dari dua orang atau lebih, tidak mempunyai pengaruh satu sama lain, tidak mempunyai struktur hubungan yang stabil, tidak adanya kepemimpinan dan keanggotaan. Kemudian tidak adanya norma yang diakui dan diikuti. Kemudian ada jenis kelompok dan keanggotaannya. Yang pertama primer. Contohnya adalah keluarga. Yang kedua sekunder. Contohnya partai politik. Dan yang ketiga sosial. Contohnya persatuan buruh. Yang keempat psikologikal. Contohnya partai politik. Kemudian ada terorganisasikan. Contohnya perusahaan. Yang tidak terorganisasikan, contohnya komunitas. Kemudian ada faktor pengikut dalam kelompok. Yang pertama interaksi antar anggota kelompok. Yang kedua ikatan emosional. Yang ketiga tujuan dan kepentingan bersama. Yang keempat kepemimpinan yang dipatuhi. Yang kelima norma yang diakui dan diikuti. Kemudian ada kelompok dalam BKP. Yang pertama adanya pemimpin kelompok, adanya anggota kelompok, adanya dinamika kelompok, adanya pengaruh satu sama lain, adanya norma yang diakui dan diikuti. Kemudian ada anggota kelompok efektif 10 orang. Kemudian ada konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama layanan bimbingan kelompok. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang kepada peserta didik sebagai anggota kelompok untuk membahas suatu topik masalah di luar individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian ada layanan konseling kelompok. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor atau guru BK sebagai pemimpin kelompok kepada peserta didik sebagai anggota kelompok untuk membahas suatu masalah yang dialami oleh salah satu anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian ada fungsi layanan bimbingan kelompok, yaitu pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Kemudian layanan konseling kelompok, pemahaman, pengetasan, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Kemudian ada asas layanan bimbingan kelompok. Di sini ada kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kenormatifan, dan kerahasiaan. Kemudian layanan konseling kelompok, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kenormatifan. Di sini ada juga topik dalam layanan bimbingan kelompok, yaitu membahas topik-topik umum. Kemudian ada masalah dalam layanan konseling kelompok, yaitu membahas tentang masalah pribadi. Kemudian ada tahap 1 layanan BKP.
Yang pertama, menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Yang keempat, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok. Yang kelima, menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang keenam, menjelaskan asas kesukarelaan keterbukaan kegiatan, normatif, dan kerahasiaan dalam bimbingan kelompok. Yang ketujuh, perkenalan. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan permainan keakraban. Kemudian dalam tahap 2 layanan BKP, yang pertama, menjelaskan kembali kegiatan kelompok secara ringkas, tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan terlebih lanjut. Kemudian, mengenali suasana apabila kelompok secara keseluruhan belum siap memasuki tahap berikutnya. Kemudian ada lagi membagi-bagikan bahan yang dapat dipergunakan oleh peserta dalam memilih dan membahas topik. Kemudian, memberi contoh tentang topik yang dapat dikemukakan dan dibahas dalam kegiatan selanjutnya. Saya rasa cuman itu yang dapat saya jelaskan. Banyak salah saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.